Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yuliani Eka Putri sebagai pengajar BIPA. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan belajar BIPA dengan tema yaitu cerpen sebagai pembelajaran BIPA. Mari kita bahas semua tentang cerpen. Jadi, apa aja sih yang terdapat di dalam cerpen itu sendiri? Yang pertama yaitu adalah cerpen itu sendiri, lalu yang kedua yaitu ada struktur cerpen, yang ketiga yaitu ada ciri-ciri cerpen, yang keempat ada unsur ekstrinsik cerpen, dan yang kelima ada unsur intrinsik cerpen. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu cerpen? What is this cerpen? Jadi, cerita pendek atau biasa disingkat dengan cerpen adalah salah satu jenis prosa yang ceritanya bukan kejadian nyata atau bisa dibilang fiksi. Jadi, cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya prosa fiksi yang lainnya. Lalu, jumlah kata di dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata atau maksimal 10 halaman saja. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur cerpen. Jadi di dalam cerpen itu mempunyai struktur loh teman-teman. Di antaranya yang pertama yaitu ada abstrak, lalu yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada resolusi, dan yang kelima ada koda. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada abstrak. Apa sih itu abstrak? What is this abstrak? Jadi abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Abstrak merupakan inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa rangkaian kejadian. Abstrak bisa disebut juga sebagai gambaran awal dalam suatu cerita. Abstrak bersifat opsional, yang artinya jika teman-teman tidak ingin menggunakan abstrak ya tidak masalah di dalam cerpen teman-teman. Berikutnya ada orientasi. Apa sih itu orientasi? Orientasi cerpen berisi penuntunan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, teman-teman juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada komplikasi. Kemudian, cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Berikutnya yaitu ada resolusi. Nah, pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Teman-teman juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri sebuah cerita. Dan yang terakhir yaitu ada koda. Apa sih itu koda? Koda merupakan komentar terakhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini bisa disebut juga simpulan cerpen. Selain itu, mengandung amanat atau pesan yang ingin disampaikan dari cerita tersebut. Mari kita bahas mengenai ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu tidak lebih dari 10.000 kata. Lalu yang kedua habis dibaca sekitar dalam waktu 10 hingga 30 menit saja. Lalu selanjutnya ceritanya hanya berfokus pada satu tokoh. Yang keempat bersifat fiktif, dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa naratif. Lalu kita di sini akan bahas juga mengenai unsur intrinsik sebuah cerpen, di mana di dalamnya yaitu terdapat tokoh dan penokohan, lalu ada tema, ada plot, lalu ada setting atau latar belakang, selanjutnya gaya bahasa, sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat ataupun pesan. Nah, ketika kita sudah membahas unsur intrinsik, maka kita akan bahas juga unsur ekstrinsiknya, di mana itu mencakup latar belakang pengarang, keadaan psikologis pengarang, lalu tempat atau lokasi karya itu dibuat, kondisi sosial, dan yang terakhir ada nilai-nilai. Oke teman-teman, ternyata di dalam cerpen itu juga banyak genrenya loh.
Apa saja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu ada genre fantasi. Lalu yang kedua ada realistik, yang ketiga ada misteri, dan yang terakhir ada romantis atau romance. Nah, untuk membuat suatu cerpen yang baik diperlukan langkah-langkah yang terstruktur. Yang pertama yaitu menentukan tema atau ide cerita. Jadi, pilihlah topik yang menarik untuk teman-teman ekspresikan ataupun yang ingin dituliskan dalam cerpen tersebut. Lalu yang kedua, membangun sebuah karakter. Ciptakan karakter-karakter yang akan membangun keseluruhan jalannya cerita. Berikan nama, watak, ataupun karakter, dan juga latar belakang tokoh yang membuat mereka menarik dan mudah diingat. Oke, berikutnya yaitu buat kerangka atau plot cerita. Jadi, atur alur cerita dengan menggambarkan kejadian-kejadian penting yang terjadi. Tuliskan juga titik poin ketika konfliknya muncul. Selanjutnya yaitu yang keempat, deskripsikan suasana dalam cerpen. Jadi, gambarkan latar tempat, lalu juga suasana yang ada di dalam cerita tersebut dengan menggunakan kata-kata dan kalimat yang dideskriptifkan. Teman-teman juga bisa menghubungkan latar dan suasana dengan karakteristik atau kondisi tokoh. Berikutnya yaitu ada sudut pandang. Nah, kita harus menentukan sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis untuk memposisikan diri dalam penulisan kisahnya. Jadi dalam proses melahirkan sebuah karya fiksi cerpen, sudut pandang digunakan dalam menampilkan penokohan dan gaya yang diinginkan oleh sang penulis. Selanjutnya yaitu menulis dengan ciri khas sendiri. Jadi teman-teman, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, cerpen dapat menggambarkan ciri khas seseorang ataupun seorang penulisnya. Karena itu, tips dalam menulis cerpen salah satunya yaitu menggunakan gaya bahasa khas kita sendiri. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada suasunting dan revisi. Nah, di dalam ini setelah kita selesai menulis sebuah cerpen, lalu kita baca kembali hasil karya tulis yang teman-teman buat ataupun yang kita buat, perbaiki kesalahan yang ada, lalu periksa tata bahasa, ejaan, dan struktur kalimat, dan pastikan kalimat ataupun bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh para pembaca. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan salah satu contoh cerpen dan teman-teman bisa akses linknya yang sudah saya letakkan di sini. Teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa mulai untuk melakukan penulisan cerpen. Dan yang terakhir teman-teman, untuk bahan evaluasi pembelajaran kali ini, saya sudah membuatkan evaluasi berupa permainan dan di sini juga akan saya letakkan linknya. Silahkan teman-teman klik link tersebut dan silakan teman-teman bermain sambil menjawab pertanyaan yang ada di dalam link tersebut sebagai bahan evaluasi kita kali ini. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di part selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.